Nah itu yang gue malah khawatirkan, persiapan anak-anak ini mepet. Mhm. Dan Coach Bima juga kalau ditanyain mungkin dia bilang jujur iya. Karena tadi gue bilang kompetisinya nggak ada, anak-anak ini kan Halo Skorer, jumpa lagi bersama gue Resatnan. Kali ini kita kembali dalam konten lirik sepak bola Indonesia. Dan kali ini gue bersama Bang Yuki. Apa kabar Bang? baik Chris. Oke Bang, tapi sebelum ngobrol-ngobrol nih kayaknya bakal ada bahasan yang panjang, kita minum dulu. Ini tadi gue pesenin dari GoFood nih Bang. Berarti gue juga boleh nih? Boleh dong, silakan dilihat dulu Bang. Kita minum dulu. Wah, ini karena keren di GoFood ini emang enak nih. Kita pesen apa aja ada nih dari A sampai Z. Apalagi kalau makanan sama minuman sehat kayak begini nih Bang nih. Kita beli di GoFood. Kita minum dulu lah. Ini mah udah pasti sehat nih, Is. Mau mesti sering kalau mau sehat. Jangan sekali-sekali. Jangan sekali-sekali ya. Wah, sip. Oke. Lumayan nih, besok turun 5 kilo kayaknya. Main buat diet-dietan. Oke Bang, kali ini kita bakalan ngomongin soal ini dulu nih. Banyak rame banget kita disuruh pindahin netizen lah, PSSI ke East Asian Football Federation, keluar Asia dari Timur AFF, Asia Timur. Dan PSSI sudah merespon itu, bahkan tadi Ketum PSSI juga menyatakan sudah mengirim surat ke AFF gitu. Untuk Responnya antisipasi. gimana itu Ya itu dia tuh, kita belum tahu responnya dari. Tapi sejauh ini AFF sih menyambut positif sih kalau gue lihat ya. Apalagi kalau di media sosial Instagram mereka nih kan naik nih. Udah mulai tuh mereka mancing-mancing netizen Indonesia tuh, lumayan buat nambahin follower gitu. Nah ini udah ketiban untung nih, dari tadinya cuma followernya dikit, akhirnya sekarang puluhan ribu ngelewatin yang AFF, malah sekarang cuma 15 ribuan kok nggak salah. Jangan-jangan yang AFF-nya turun tuh ya? Turun jauh. Udah dibully terus isinya. The power of netizen Indonesia. Iya, pertama gue harap semoga ini sudah melalui pertimbangan yang masak ya. Iya. Memindahkan konfederasi itu harusnya lewat rapat yang mungkin selevel kongres barangkali ya. Nggak cukup exco menurut gua sih. Karena ini menyangkut masa depan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Iya. Kita kan udah bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan tergabung dalam konfederasi. Bahkan founding fathernya, salah satu pendirinya AFF kita waktu itu di Jakarta waktu itu. Maka itu. Ini kan bagian dari representasi ASEAN juga kan. Kita kan founding fathernya negara ASEAN, ya kan. Jadi turunannya ke situ. Itu pertama. Jadi semoga ini memang sudah jadi pertimbangan. Tapi tadi gue bilang harus ini ditingkatkan level persetujuan itu di level anggota di Kongres harusnya. Supaya nanti kan nggak ada lagi di belakang hari protes, polemik segala macem. Tadi seperti gue bilang ini menyangkut masa depan sepak bola Indonesia juga. Walaupun memang visi kita gitu ya, pengennya kita kan lompat jauh ke Asia kan. Tapi gimana pun benchmarknya harus ada di ASEAN dulu gitu. Suka nggak suka. Pertama itu. Kedua, semoga ini bukan karena pertimbangan emosional ya. Gara-gara kemarin kita merasa dirugikan. Padahal itu sih menurut gue sih konyol aja, karena kita nggak ngerti gitu loh. Bahwa itu berlaku sudah lebih dulu dari sebelum ini sebetulnya. Dan yang ketiga, tentu semua harus baik stakeholder maupun juga bahkan pemerintah harus tahu, harus mengetahui ini. Karena ini impact-nya akan luas menurut gue sih. Iya sebenarnya juga, dari sisi politis juga pasti luas banget ya. Pasti akan luas. Kalau kita ke Asia Timur, apakah pertanyaan kita menjadi lebih baik gitu ya? Belum tentu juga. Iya benar. Karena untuk kita bisa compete dan konsisten di level ASEAN aja kita tahu gimana kan, belum sampai di situ. Gitu. Bagaimana kita naik level ke posisi yang Asia Timur, kan derajatnya lebih tinggi dari kita, dari ASEAN kan. Dari ASEAN betul. Suka nggak suka, Korea sama Jepang itu benchmarknya Asia. Mereka peringkat 1 dan 2-nya Asia. Kita mau compete di situ. Ya mungkin kita dapat pelajaran banyak ya. Tapi kalau kitanya nggak siap juga, secara kualitas tim jadi bulan-bulanan nih buat apa juga. Benar-benar. Apalagi susah kalau misalnya kan kita ikut namanya kan kalau Piala AFF-nya tuh AFF Football Championship lah misalnya. Kita harus melalui ada 2 babak pendahuluan. Jadi berdasarkan peringkat, Bang. Jadi mungkin nanti kalau misalkan kalau lihat dari peringkatnya kita, mungkin kita akan masuk dari babak pendahuluan 2 lah, ketemunya Korea Utara, Hong Kong, Cina Taipei, gitu ya, Mongol. Nah, Mongol tuh yang mungkin dari babak pendahuluan 1 lah. Tapi kalau dan dicari cuma 1 dari 2 babak pendahuluan itu. Berarti cuma 4 tim di putaran final yang bakal ketemu 3 tim yang otomatis lolos. Cina, Korea Selatan,
Jepang. Nah ini nggak mudah. Banyak kan yang dari babak pendahuluan itu cuma jadi juru kunci setiap AFF ini digelar gitu. Itu dia Is. Dan gue lihat ini terlalu cepat ya. Maksudnya dalam tempo hanya beberapa waktu lah, nggak ada 2 minggu ya. Bener. Dari kejadian kemarin tiba-tiba kita ngajuin surat permohonan untuk diterima di AFF itu kesan itu lebih emosional. Atau ini gertakan kita untuk AFF. Karena surat protes gak dibalas-balas bang. Karena mereka kan minta investigasi itu apakah ada permainan tidak fair play. Sebenarnya itu yang dipertanyakan gitu. Tapi nggak dibalas-balas nih sama Komdisnya kan, karena di CC ini mungkin ke Komdis kali ya, mesti investigasi lagi lama. Kayak Komdis ini kan juga lama sebenarnya. Ya jadi mungkin lebih karena tadi kecewa kan. Mungkin kita merasa tidak dihargai gitu kan. Dan kita kemudian secara emosional seperti men-challenge mereka, kalau lu nggak urusin nih gue pindah nih, kan kira-kira gitu yang dimaksudkan. Intinya gue sih ngerasa ini terlalu prematur. Harus kan ada pertimbangan sosiologis, demografis, karena kita pindah lebih jauh kan. Lebih jauh. Itu kan terus dari aspek pembinaan segala macam. Nggak bisa cuma dirundingin oleh Exco menurut gua gitu. Iya benar-benar, karena efeknya banyak banget sih. Nah berlanjut lagi, itu kan kita pengen keluar dari AFF nih. Selain itu, kita sudah pasti menjadi salah satu calon tuan rumah di Piala Asia 2023 nih Bang. Walaupun masih harus tahap bidding lagi ya, masukin dokumen lagi gitu sampai batas akhir 31 Agustus kalau nggak salah, dan baru diumumkan 17 Oktober 2022 nanti sama Exco gitu. Siapa yang akan jadi tuan rumah? Pesaingnya Australia, Korea Qatar, Selatan dan Qatar. Ini 3 negara yang nggak main-main sebenarnya, secara infrastruktur juga secara kualitas kompetisi. Kalau melihat peluangnya gimana Bang? Ya pertama sebelum kita masuk ke peluang kita, karena kalau secara logika ya berat ya. Tapi gue lebih tertarik motifnya apa? Kita mau jadi tuan rumah gitu ya. Apakah kita mau terupas? Toh kita udah pernah, kita lolos juga kok Piala Asia, ngapain kita harus jadi tuan rumah? Kita udah pernah juga jadi tuan rumah tahun 2007 kan. Betul. 4 negara kan, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam kan. Yang sukses Vietnam aja yang lolos babak perempat. Betul. Selebihnya kan gagal juga, Thailand gagal, Malaysia gagal, kita juga gagal. Jadi menurut gua nggak urgent kita jadi tuan rumah. Karena di tahun ini aja nih kita banyak banget jadi tuan rumah Iya kan, AFF U19, U16, Women U18, nanti kemudian 2023 kita tuan rumah lagi Piala Dunia. Kebanyakan duit kali kita jangan. Mungkin buat persiapan ke Piala Dunia U20 kali, gue lupa ya. Setelah itu setelah ya. 16 Juni sampai 16 Juli sih memang Piala Asia. Setelah ya. Setelah Piala Dunia U20 ya. Ya mungkin masih ada sisa jadi masih bisa dipakai kali Bang. Iya, itu yang gue pengen kita balik paradigmanya ya. Jadi jangan menganggap dengan kita jadi tuan rumah otomatis kita bisa berprestasi. Itu yang menurut gua harus kita lebih bijaksana, lebih bagus kita fokus, semua sources kita berdayakan, kita maksimalkan untuk persiapan tim kita. Iya, itu yang benar. Itu lebih esensial daripada gagah-gagahan tuan rumah gitu, cuma nyari simpati, nyari popularitas gitu kan, tapi belum tentu juga menjamin gitu kan. Dan menurut gua ini udah lebih dari cukup kita tahun ini, dan tahun depan kita udah beberapa event kita jadi tuan rumah gitu. Iya benar-benar. Ya yang paling penting itu, karena biayanya nggak murah juga sih. Mendingan biaya itu dialihin untuk ya proses persiapan tim itu ya. Iya betul. Itu lebih penting karena selama ini kan yang selalu menjadi stressing publik kan training ground, kantor, fasilitas pendukung yang kita nggak punya gitu loh. Jadi kita nih mau jadi mercusuar, menyinari sekeliling tapi gelap di bawah, gelap di dalam. Itu dia buat tuh. Apa gitu. Iya benar-benar itu tuh yang harus diubah paradigmanya, benar. Ya kali-kali kita bisa berprestasi di negeri orang malah akan lebih bagus kan, lebih prestis kan ya. Iya. Ya intinya sih yang penting bagaimana kita menyodorkan tim yang berkualitas dimanapun bermain. Iya. Tadi mungkin karena prioritasnya kita lebih penting untuk mendandani sepak bola kita sendiri, tim nasional sendiri, dibanding kita istilahnya kelihatan mewah, kelihatan hebat di mata luar, tapi dalam kita keropos gitu. Buat apa gitu. Iya benar-benar. Ngomong-ngomong soal keropos nih, soal usia muda juga, kita bakal berlaga lagi di Piala AFF U16 2022 nih, akhir Juli nih Bang nih. Kalau Bang Yuki sendiri ngeliat squadnya seperti banyak alumni Liga Top Skor ya? Ada 14 ya. Wah, 14. Dari 30 ya? Dari 30 sekarang lagi tes ya kan? 30 Nanti dikerucutin lagi kan ya pasti ya? Iya, biasanya kalau kemarin mengacu pada yang U19 itu kan ada 28, cuman yang masuk line up 23 ya. Jadi ya ini tentu kesempatan yang bagus lah ya buat kita, karena ini kan bagaimanapun
menjadi pengumpan untuk timnas di atasnya kan. Dan selanjutnya timnas di atasnya U19 ngumpan lagi. Itu kan jadi rangkaian tidak terpisahkan. Jadi proses ini menurut gue sangat bagus dan kita jadi tuan rumah. Terakhir kita jadi juara tahun 2018, 2019-nya kita tuh peringkat 3 ya. Pas Bima Sakti, itu zamannya Marcelino masih main U16. Dan sekarang kita jadi tuan rumah lagi. Semoga aja ini bisa jadi booster lah buat vitamin untuk kita menghibur diri. Iya, benar. Karena kemarin kita gagal sampai semifinal. Semoga saja di 16 nih kita lebih kompetitif. Kemudian kita bisa berprestasi lebih baik, tapi tantangannya lebih berat, Tantangan lebih berat dalam arti gini, bukan lawan yang kita hadapi. Lawan yang kita hadapi di atas kertas kita bisa lah lolos untuk semifinal aja bisa. Tapi persiapan, Oh ya? Iya, persiapan U16 itu terbilang mepet, Karena anak-anak ini praktis kan EPA kan terakhir tuh Desember. Iya, tahun lalu ya. Setelah itu kan mereka nggak ada kompetisi profesional. Benar. Suratin itu kan terakhir bulan apa tuh sebelum puas, tapi kan nggak banyak pemain Suratinnya juga yang diambil dan Suratin turnamen. Jadi turnamen penyangganya atau turnamen pengumpannya jauh udah lewat, tapi setelah itu TC-nya tuh kita lama sekali berhenti gitu. Oh iya, sempat buka tutup sih memang. Dan mestinya kan sorry itu tim pelatih juga sempat agak ngeluh juga karena harusnya mereka TC-nya kemarin barengan dengan U19. Iya, nggak ada lawan-lawan yang sepadan. Lawannya malah tim-tim yang tim-tim SSB. Iya, SSB yang ibaratnya notabene di bawah mereka semua. Iya, nggak dapat challenge kan. Iya. Nah, itu yang gue malah khawatirkan, persiapan anak-anak ini mepet. Dan Coach Bima juga kalau ditanyain mungkin dia bilang jujur iya. Karena tadi gue bilang kompetisinya nggak ada, anak-anak ini kan harus meningkat itu dari progres kompetisi. Iya, benar. Jadi sekarang artinya Coach Bima ini mulai lagi dari nol. Makanya di pekan pertama dia bilang ini lebih untuk meningkatin intensitas, kebugaran fisik. Jadi kan habis waktu itu gitu loh untuk buat persiapan awal. Periodisasinya gimana? Jadi jangan pikir karena ini U16 terus akhirnya nggak diperhatiin. Itu yang gue sayangin sama PSSI itu. Iya, telat ya diperhatiin. Iya, karena prioritasnya 19 kan 19 ini nanti Piala Dunia kan gitu, tapi nggak boleh gitu dong. Ini seperti jadi anak tiri dong. Padahal ini yang dulu terakhir membanggakan kita 2018 kita juara. Benar. Iya kan. Benar. Iya. Kalau melihat peluang masih ada lah Bang ya untuk lolos semifinal walaupun dengan persiapan kayak gitu. Ya untungnya U16 itu kategori yang paling rendah ya, yang dimana nggak ada yang istimewa lawan-lawan juga ya. Jadi kita masih walaupun persiapannya mepet bisa lah lolos semifinal aja mah gitu kan. Tapi ingat nanti ketemunya lawan-lawan yang sama gitu. Ya kayak Thailand, mungkin nanti ketemu Malaysia, Australia ya kan? mungkin. Iya, Australia ikut ya? Ikut di grup itu dia. Di grup kita ketemunya Vietnam lagi nih. Nah, Singapura sama Filipina harusnya bisa lah ya. Iya, bisa lah. Kita sih di atas kertas harusnya bisa bersaing ya. Karena waktu pas terakhir 2019 Coach Bima juga kita itu kalah di semifinal sama Thailand aja. Iya benar. Tapi selebihnya kita ngalahin Vietnam di partai pembuka waktu itu malah. Waktu itu Valeron sama Marcelino yang bikin gol. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk U16 kita masih favorit lah. Masih favorit dan masih bisa lah ya. Nah, kalau ngomong pemain Bang, banyak alumni Liga Top Skor. Siapa yang kira-kira bakal mencuat nih Bang kalau dari prediksi Bang? Oh iya, dari pengamatan gua itu ada ya dari Borneo itu pertama namanya Kaviatur. Kaviatur Rizky. Itu dulu di Top Skor ngikutnya Bina Sentra. Itu posisinya nomor 8 dan 10 sama-sama kayak Janadin. Ini cuman ini Kidalis. Ini bakal jadi pemain bola bagus. Karena bapaknya juga pemain bola. Terus siapa bapaknya Bang? Firman something gitu. Jadi belum di level nasional sih. Tapi karena gue ikutin terus ini. Jadi mereka U13-nya ngikut Liga Top Skor Bandung. U15-nya ngikut Liga Top Skor Jakarta. Jadi gue ikutin rutenya. Jadi ada Rido bek kirinya, Kidal juga, terus ada Kaviatur, terus ada Ibnu yang sekarang di Persija, itu juga dari Liga Top Skor Jakarta dulu dari Erlangga, itu stopper. Terus di depannya itu ada siapa ya? Pemain-pemain yang punya pengalaman lah. Nggak saja di kompetisi amatir, tapi juga di Elite Pro kemarin. Ya mudah-mudahan aja nih mereka dengan persiapan yang terbatas ini mereka tetap bisa menunjukkan kualitas individunya lah paling enggak ya, karena di usia 16 ini masih banyak ngandelin kualitas individu. Iya benar. Karena usia-usia yang masih bertumbuh lah gitu. Oke deh, sip. Thank you banget Bang Yuke
buat kali ini udah padat banget kita. Mudah-mudahan aja sih timnas U16 kita berprestasi ya memang. Iya, kita Gitu harapin sih, kita itu. harapin Tadi itu seperti sih. gue bilang ini bisa menjadi obat lah. Iya, selain Dari jadi obat kekecewaan. juga nanti juga diperhatiin lebih baik lagi sih gua Itu yang harapin. penting ya, Karena itu di yang Piala penting. Asia kan mereka Karena juga ini harus tujuannya ngambil juga peluang kalau kan. ini kan sama sebenarnya. Nanti kan Piala Dunia endingnya di U17. Piala Dunia U17. Iya, benar. Kita nih AFF U16, terus Piala Asia U17, Iya. Piala Dunia U17. Iya, benar. Oke deh, thank you banget Bang Yoke. Ya, Itu sama-sama, sampai di situ dulu teman-teman Skorer. Pembahasan kami kali ini dalam Lirik Sepak Bola Indonesia. Thank you buat kalian semua dan sampai jumpa lagi.